Perjalanan dari ego menuju engkau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wahai hati yang rindu, wahai mata yang pernah kering oleh kesia-siaan, dan wahai jiwa yang kini sedang bergetar di hadapannya, marilah kita masuki kembali kisah Adam, bukan hanya sebatas perjalanan dari kaya menjadi miskin, melainkan perjalanan dari ego menuju engkau. Anatomi kehancuran dan kematian ego. Adam berdiri di reruntuhan hidupnya. Ia tidak hanya kehilangan harta, ia kehilangan identitasnya. Ia adalah Adam yang didefinisikan oleh gelarnya, saldo banknya, dan kekaguman orang lain. Ketika semua itu lenyap, yang tersisa hanyalah ketiadaan. Pukulan pertama adalah hilangnya teman-teman, mereka yang dulu berebut menjabat tangannya, kini memalingkan wajah. Saat itulah Adam menyadari cinta dunia adalah cinta yang bersyarat, merasakan kesendirian yang pahit. Namun di sanalah Allah mulai melucuti ketergantungannya pada manusia. Pukulan kedua adalah rasa malu yang mencekik. Rasa malu itu terasa panas, membakar habis semua sisa-sisa kesombongan dan keangkuhan yang ia pelihara. Air mata penyesalan mulai membasahi pipinya. Ia menyadari kemuliaan yang hakiki bukan pada pandangan manusia, melainkan pada pandangan Sang Pencipta yang tak pernah berubah. Di titik terendah ini, Adam mengalami kematian ego, kematian yang menyakitkan, di mana ia harus mengakui, "Aku bukan siapa-siapa, aku hanyalah hamba yang fakir, yang tidak memiliki daya dan kekuatan sedikit pun." Inilah makom fakir atau kefakiran sejati, bukan fakir harta, tapi fakir di hadapan Allah. Puncak penyesalan ratapan di sepertiga malam. Ketika malam tiba, saat dunia terlelap dalam kebohongan fana, Adam menemukan tempat suci yang baru, sepertiga malamnya. Ia bangun, melangkah ke tempat wudhu. Air yang membasahi wajahnya terasa lebih sejuk dari segala kekayaan yang pernah ia rasakan. Ia berdiri menghadap kiblat, saat tangannya terangkat mengucap takbir, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, seluruh jagat raya terasa mengecil. Hanya ada Ia, hamba yang remuk, dan Tuhannya yang Maha Agung. Saat ia sujud, ia meletakkan dahi ke tanah. Ia berbisik dalam air mata yang mengalir deras, "Ya Rob, Engkau telah ambil dariku segala yang aku cintai, dan kini aku tahu mengapa Engkau cemburu. Ya Allah, Engkau cemburu melihat hatiku terisi penuh oleh selain Engkau. Engkau hancurkan berhala duniaku, agar hanya namamu yang tersisa di singgasana hatiku. Hati ini, ya Allah, telah Kau bersihkan dengan api ujian dan air mata penyesalan. Aku telah kembali bukan karena aku hebat, tapi karena rahmat-Mu yang tak terbatas memanggilku pulang." Tangisan itu adalah sungai yang mengalirkan semua kekotoran dosa masa lalu, meninggalkan kejernihan yang membebaskan. Marifah dan mahabbah, hakikat kedamaian sejati. Dari sujud yang basah, Adam bangkit dengan jiwa yang baru. Kehancuran total itu telah memberinya anugerah terbesar, marifatul atau pengenalan sejati terhadap Allah. Ia tidak lagi melihat kehancuran sebagai musibah, melainkan sebagai seni tarbiyah, pendidikan ilahi. Ia paham bahwa qada atau ketentuan Allah itu selalu indah. Kedamaian sejati yang ia temukan bukanlah ketenangan tanpa masalah, melainkan ketenangan di tengah badai ketenangan yang lahir dari keyakinan mutlak, aku hambanya, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Cinta atau mahabbahnya kepada Allah kini adalah kerinduan yang membakar.
Ia rindu pada sholat, karena sholat adalah mirotnya, momen perjuangan rahasia dengan kekasih abadi. Kini setiap hembusan napasnya adalah zikir. Inilah arti kedamaian sejati yang sesungguhnya, bukan harta yang menimpa, melainkan hati yang telah berlabuh dan menetap sepenuhnya pada Ar-Rahman atau yang Maha Pengasih. Munajat penutup doa. Wahai jamaah sekalian, di akhir perjumpaan yang penuh hikmah ini, marilah kita tundukkan hati kita, kita angkat kedua tangan kita, dan kita hadirkan jiwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tawwab, terima kasih ya Allah, Engkau telah ambil dari kami segala yang fana, lalu Engkau gantikan dengan hidayah-Mu. Engkau telah bersihkan hati kami dengan api ujian dan air mata penyesalan. Ampuni kami yang terlambat menyadari betapa Engkaulah satu-satunya tujuan kami. Ya Allah, yang muqallibal qulub, atau wahai zat yang membolak-balikan hati. Ya muqallibal qulub, syabit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Karuniakanlah kami kedamaian sejati, yaitu ketenangan yang tidak lekang oleh ujian dan tidak luntur oleh pujian. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan hati yang penuh dengan marifat dan mahabbah kepadamu. Ya Allah, ya Ghafur, Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya robbal alamin. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Kabulkanlah wahai Tuhan semesta alam. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan penghayatan Anda semua. Apabila ada kata-kata yang baik, ia datang semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika ada khilaf dan kesalahan kami, itu murni dari kelemahan diri kami pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita menuju jalannya yang lurus dan menganugerahi kita kedamaian sejati di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.